Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita, dan sampai kita mendapatkan gelar sebagai hamba-hamba yang mendapatkan hamba husnul khotimah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah kebakaran, gunung meletus, musibah ekonomi, musibah penyakit maupun musibah rumah tangga. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonomi, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa, saya doakan semoga sahabat Pusaka Jawa dijauhkan dari segala macam jenis makar, baik makar dari pasangan hidup, rumah tangga, ya, dari keluarga, tetangga, teman, ataupun rekan kerja, ataupun makar-makar yang lain. Karena pada dasarnya makar adalah perbuatan yang sistematis yang tujuannya adalah menghancurkan. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah sahabat Pusaka Jawa, pada pagi hari ini ya Al-Fakir bisa membuat video. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan menjadi satu ladang ibadah buat sahabat-sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Ya, mudah-mudahan mendapatkan sedikit manfaat seperti itu, mendapatkan dan berkah bagi saya, keluarga saya, anak cucu saya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka yang cukup wajib bahasanya, cukup wajib harus dimiliki oleh para pecinta Tosanaji. Karena pusaka ini makna filosofinya sangat dalam. Kalau kita bedah itu hampir harusnya memang harus punya ini. Dan para senior keris pun mengatakan jika kalian ingin mengkoleksi banyak pusaka, hendaknya kalian mempunyai 4 pilar, yaitu brojol, tilam ubi, tilam sari, dan jala sangu tuntung. Mungkin ada tambahan lagi keris jangkung. Nah ini sahabat Pusaka Jawa, dapur yang ini boleh dikatakan adalah dapur yang sangat-sangat penting. Bahasanya kudu duwe lah ya. Dan dapur keris ini memang banyak ditemui ya, tapi setiap pusaka ya itu mempunyai syarat makna tersendiri, mempunyai makna filosofi tersendiri dengan adanya pamor yang disematkan pada bilah pusakanya, doa-doanya, kemudian juga dibuat dengan bahan besi tertentu. Pastinya tiap pusaka akan berbeda dari segi energi, dari segi doa, makna filosofi, walaupun dapurnya sama. Yang membuat istimewa dapur keris ini adalah dapur keris ini tambahannya di bagian sor-soran bilanya ada rajahannya. Rajahannya adalah inti dari segala raja. Rajahannya adalah pemilik segala raja. Rajahannya adalah pemilik segala alam semesta ini, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Nah, pastinya sang empu ketika membuat raja ini mempunyai tujuan dan makna filosofi yang dalam. Kalau kita wedar, kita terangkan sedikit demi sedikit. Apa sih tujuan sang empu membuat nama Tuhan Allah Subhanahu wa taala disematkan pada bilah pusaka? Pastinya punya tujuan agar si pemilik itu paham. Dan pastinya sebelum diberikan kepada si pemiliknya, sang empu juga akan memberikan pemahaman, pemaparan, dan juga tuahnya. Ya, kamu mempunyai dapur keris ini, kamu begini. Oke.
Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita lihat bila pusakanya. Warongkonya ini adalah Warongko Ladrang Surakarta Wondo Kadipaten, sahabat Pusaka Jawa. Untuk pendoknya ini pendok Blewah Lamen. Ini warongkonya masih asli, sahabat Pusaka Jawa, masih asli bawaannya. Kemudian tidak saya ganti-ganti. Saya memang orangnya males ganti-ganti, kecuali memang rusak parah. Kemudian kalau kita lihat dari mendaknya, ini adalah mendak kendit. Untuk handle-nya ini handelan jejeran nunggak semi Surakarta Wondo Longok. Wondo Longok itu seperti agak dangak begini kepala di sininya. Karena ada Wondo Samba Keplayu, ada Canteng, ada Gatot Kaca Sepo, dan yang lain-lain. Kita ambil bila pusakanya. Pusakanya apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, pusakanya ini cukup simple ya. Dan pusakanya ini tidak saya warangi, belum saya warangi ya. Sebelum diwarangi saya sudah kegatelan untuk membabar dapur keris ini karena cukup istimewa menurut saya, sahabat Pusaka Jawa ya. Kita lihat dari bilah pusakanya, bilahnya lurus ya kan. Kemudian bilahnya pipi, memakai gandik lugas, memakai pecetan, itu saja ini adalah dapur keris brojol. Ya. Kita babar dulu tentang dapur keris brojol, mumpung ingat. Dapur keris brojol mempunyai makna filosofi adalah ada yang mengatakan lahir. Brojol itu lahir artinya suci, fitrahnya suci. Manusia lahir di bumi ini suci, tidak ada yang membawa dosa. Ya, tidak ada embel-embel yang lainnya, suci. Kemudian ada yang mengatakan lagi brojol artinya brojoli, artinya mempermudah sesuatu yang keluar. Dapur keris brojol dulu banyak dipakai oleh biasanya dipakai oleh para sesepuh yang dibutuhkan oleh banyak orang, terutama bagi para tabib, para pelaku terapis penyembuhan, seperti halnya ya pokoknya dulu kan banyak sekali selain dokter, dulu kan banyak sekali para, bahasanya apa ya di sini ya, selain itu selain bukan ya, ada yang mengatakan dukun, ada yang mengatakan tabib, kalau lebih ilmiahnya dokter, nggak beda jauh lah itulah ya kan, atau bahasanya terapis penyembuh lah ya. Orang yang bisa diberikan kelebihan untuk membantu orang lain dengan jalur doa ataupun dengan jalur kekuatan yang lainnya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, begitu juga dengan dukun bayi. Artinya kok dukun bayi? Dukunnya bayi bukan. Artinya dukun bayi kalau di Jawa itu bahasanya orang yang membantu melahirkan, proses melahirkan. Kalau di Sunda paparaji. Mungkin kalau sekarang bidan ataupun dokter kandungan. Seperti itu. Karena dulu ketika di era belum ada operasi sesar, itu kan orang melahirkan sudah dari zaman kerajaan banyak kali, sudah jutaan bahkan ratusan juta orang kan melahirkan. Nah, itu kan ada kendala, entah itu sungsang itu bayinya malang, sahabat Pusaka Jawa. Ada yang malang kayak gini, kepala dan kaki ke sini, ada yang kepalanya di atas, kakinya di bawah. Kan kalau untuk proses melahirkan yang normal kan kepala dulu yang keluar. Nah, mereka para dukun bayi atau paparaji itu menggunakan kekuatan doa, keyakinan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan bantuan memakai pusaka keris brojol. Entah itu mereka berdoa dulu, kemudian nyambat doa-doa yang di sini agar dipermudah, kemudian setelah itu ditiupkan doanya. Kerisnya bisa dibawa ataupun tidak dicelupkan, tidak ya ke air, tidak seperti itu. Jadi lebih kepada piandel, menambah sugesti, seperti menambah keyakinan seperti itu. Nah, kemudian ya alhamdulillah lahir. Kemudian keris brojol banyak dipakai oleh para sesepuh-sesepuh dalam pengobatan, dalam menyembuhkan segala macam problematika hidup. Ana sing kesurupan, ana sing jaluk tambah endah, warungnya laris dan lain sebagainya lah, banyak seperti itu. Makanya dapur keris brojol ini sangat penting dimiliki orang. Karena apa? Makna filosofinya itu sangat dalam. Leluhur kita ketika memberikan satu buah nama tidak sembarangan.
ada keberkahan di situ. Tidak asal bikin nama. Brojol, dapur keris dinamakan brojol, harapannya apa? Si pemilik keris itu segala urusannya dimudahkan. Harapan dan cita-citanya dikabulkan. Ya kan? Ketika kita pengen jadi orang kaya, maka Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kemudahan-kemudahan. Adapun halangan di jalan itu kan sebagai bentuk ujian. Seberapa serius kamu terhadap cita-cita dan harapan kamu. Kan seperti itu. Tapi kan tetap ujung-ujungnya dipermudah. Nah, itu makna filosofi dari dapur keris brojol. Nah, tuahnya yaitu tadi dapur keris brojol, mempermudah segala sesuatu urusan. Oke. Sekarang kita bahas tentang panjang bilahnya. Ya, oke, panjang bilah dapur keris ini adalah 30 cm lebih. Kemudian coba kita ukur bilah tengahnya. Bilah tengahnya ini 2 cm. Ya, kemudian di bagian bilah bawah sor-soran 2 cm setengah. Kemudian untuk bagian gonjoknya ini 7 cm lebih. Ya, sahabat pusaka 7 cm lebih. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, walaupun dapur keris ini belum saya warangi, tapi di sini cukup terlihat gambaran pamornya cukup jelas. Apalagi kalau sudah tak warangi pasti jreng, ya kan? Nah, sahabat pusaka Jawa, kita lihat pucukan bilahnya. Pucukan bilahnya ini adalah Anggabah Kopong. Ya, besi pusaka ini cukup sepuh, sahabat pusaka. Garansi sepuh. Ya, Anggabah Kopong. Pucukan bilah ada Anggabah Kopong, Ambu Tutuma, Nuki Binetet, Ngumyang, Nyujen, ya, satunya lagi Ngudup Gambir. Nah, ini Anggabah Kopong. Kemudian kita bahas tentang pejetannya, pejetan atau blumbangannya. Pejetan atau blumbangannya ini adalah bata rubuh. Karena pejetan atau blumbangan ada 2, bata rubuh dan adeg bata. Kenapa dinamakan bata rubuh? Karena posisi pejetan ini seperti ini, ibarat bata ya, ini bata. Kalau bata rubuh kan baringan, kalau adeg bata begini. Ini kan pendek, seperti bata yang dibaringkan atau bata rubuh. Ya, sahabat pusaka Jawa. Kalau adeg bata agak tinggi lagi gandiknya. Oke. Kemudian kita lihat tentang gonjonya. Gonjonya kalau kita lihat ini adalah gonjonya gonjo sepit rontal, seperti gonjo daun ron yang dicapik-capik. Ya. Gonjo sepit rontal, gonjo yang cukup populer, gonjo yang memang banyak disukai oleh para empu, ya kan, kelihatannya kewas. Oke, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang pamor yang ada pada bilah pusaka ini. Ya, kalau kita amati dan cermati secara seksama, saya dekatkan. Ya, ini di sini ada putih yang seperti semen ditumpahkan dominan. Di full bilah ini adalah pamor Bedaringan Kebak. Kemudian di sini ada pamor yang cukup deling, artinya kelihatan bior, terang, jreng. Di sini juga timbul seperti hanya pamor Akhodiat. Karena pamor Akhodiat adalah pamor yang timbul. Nah, ini timbul diraba kasar. Kenapa kok pamor di sini, pamor rajahan lafadz Allah ini kok timbul? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, agar terlihat tampak jelas. Yang kedua, kalaupun nanti usia pusaka ini sudah ratusan tahun korosi, tetap saja terlihat, tidak termakan. Seperti itu. Bisa juga yang ketiga adalah pemuliaan terhadap lafadz ini. Karena lafadz ini adalah lafadz nama Tuhan yang Maha Esa. Nanti kita jelaskan secara bertahap ya, apa yang saya ketahui tentang lafzul jalalah. Kita tahu di sini ya, di sini lafzul jalalah tersemat alif lam lam ha. Nanti kita jelaskan satu persatu. Oke, kita bahas dulu tentang pamor Bedaringan Kebak. Pamor Bedaringan Kebak mempunyai makna simbolik. Bedaringan artinya tempat untuk menyimpan beras. Kebak artinya penuh. Makna simboliknya adalah kita menjadi orang yang mapan secara materi, tidak kekurangan sandang, pangannya juga tidak kekurangan. Artinya menjadi orang yang kaya. Siapa orangnya yang tidak ingin kaya? Semua orang rata-rata kayaknya pengen kaya. Tidak ingin melihat anaknya, istrinya susah. Ya, kita sebagai laki-laki mempunyai tanggung jawab moral yang sangat besar terhadap rumah tangga, terhadap tanggung jawab kita, yaitu anak istri kita.
Makanya kita sebagai laki-laki diharuskan untuk cerdas. Tidak hanya kerja keras tapi juga kerja cerdas. Nah, di sini ya di dalam pusaka ini doa-doa yang disematkan pada bila pusaka ini dengan pamor pedaringan kebak agar si pemilik ini itu didekati oleh rezeki, karena tua atau angsar dari pamor pedaringan kebak didekati oleh rezeki. Didekati oleh rezeki berarti kita tidak usah susah payah dalam mencari rezeki. Dimanapun kita berada, rezeki selalu mendekat. Ada orang yang pergi pagi pulang malam, banting tulang, jempalikan, ternyata nggak dapat hasil yang maksimal. Nah, di sini gunanya pusaka adalah kita ngalap berkah doa-doa dari sang empu, ya, ngalap berkah dari doa-doa dari sang empu yang disematkan. Tentunya ke pusaka itu ketika membuat bila pusaka kan dari bahan besinya pun dipilih, pamornya pun dipilih, kemudian ditirakati, dipuasani, didoakan, disematkan doa-doa, dan juga disematkan energi yang empu punyai agar segala hajat yang diinginkan oleh si pemesan keris itu terkabul. Yang mengabulkan siapa? Tuhan Yang Maha Esa. Nah, agar doa keris-keris itu menjadi ampuh, mereka dibutuhkan satu olah batin, ya, dengan empunya puasa lah, kadang memakai pantangan lah, empunya itu yang mengerjakan, nggak makan apa dan lain sebagainya. Oke, jadi tua atau angsar dari pamor pedaringan kebak adalah agar orang itu mapan, didekati oleh rezeki, tidak kekurangan. Dan juga di pamor pedaringan kebak itu ada nilai proteknya juga, nilai perlindungannya. Oke, jadi harapannya agar si pemilih pamor pedaringan kebak itu menjadi mapan. Wis, pokoknya kalau dia seorang pekerja ya tidak kekurangan lah. Istilahnya dia dapat banyak bonus, jabatannya naik bisa. Kemudian kalau dia seorang wira swasta ataupun apa ya, jualannya laris, omber. Yang seorang pedagang bahkan belum buka toko pun tokonya udah di WA. Mas, ini saya pesan ini, nanti jam segini saya mau ke toko, kan seperti itu. Ya, nah. Sekarang kita bahas tentang lafzul jalalah atau lafaz Allah yang ada pada bagian sorsoran pusaka ini. Ya, di sini ada yang namanya tulisan Arabnya itu kalau kita pecah alif lam lam ha. Alif kalau di huruf hitungan abjadun ya. Alif 1, lam 30, lamnya 2 30, berarti 31 ya. 61 hanya 5. Jumlahnya adalah 66. Makanya lafzul jalalah atau huruf Allah itu ada satu kunci bacaan dosis yang dibaca agar segala hajat kita tercapai. Ada. Nah, ini baru kita bedar tentang jumlah hurufnya. Ya, kunci agar bahasanya begini. Kunci ya. Kunci motor, ini kan kunci nih. Kunci pintu, kunci motor, terus kunci mobil pasti beda geret-geretannya. Ininya. Beda sedikit saja tidak bisa jalan. Sama untuk menggunakan lafzul jalalah pun kalau hitungannya lebih ataupun kurang nggak pas dosisnya. Dosis obat pun sama. Kalau obatnya dosisnya 1 hari 3 kali, 1 hari sekian kali, ternyata Anda menyalahi dosis itu, nggak cepat sembuh. Nah, agar doa-doa kita cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala pun ada kunci-kuncinya. Bahasanya go Gusti Allah tambah eman tembak. Ya wis brol ya gitu loh. Njaluk karena dengan bacaan itu, dengan jumlah tertentu. Ya oke ya. Nah, kemudian kita bahas tentang lafzul jalalah yang ini, yaitu kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya Allah. Ya, ini sekedar ini ya, bukan untuk diperdebatkan. Ini sekedar pengetahuan saya tambahkan. Kenapa Allah menamakan dirinya Allah? Allah Subhanahu wa taala menamakan itu, jawabannya ada di surat Toha ayat 14, sahabat pusaka Jawa. Di situ ini anallaha, ini itu saya Allah ya di situ. Anallaha ini ya, ini aku ini. Anallaha la ilaha illa ana. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Fa'buduni wa aqimi sholah. Ya, artinya
aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku, gitu loh. Ya. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Nah, ini. Jadi kalau ada yang tanya, kok kenapa Tuhan kamu Allah menamakan dirinya Allah? Jawabannya di surat At-Toha ayat 14. Ya kan? Inni anallaha la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis shalah. Aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Tuh, Allah jelas, aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Jadi yang menamakan dirinya Allah ya Allah. Ya kan? Fa'buduni, maka sembahlah aku. Ya. Wa aqimis shalah, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat. Seperti itu. Nah, nama Allah terdiri dari 4 huruf tadi saya sebutkan ya, alif, lam, ha. Itu. Nah, kalau kita kurangi huruf alifnya, maka di sini akan tertulis lillah. Ya kan? Nah, lillah sendiri di Al-Baqarah juga Al-Baqarah ayat 284 di situ diterangkan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Artinya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi orang yang pegang pusaka ini jangan sembarangan, harus paham makna filosofi dari lafaz Allah. Ya, harus paham makna filosofi dari lafaz Allah, dan kuncian pusaka ini harus paham. Kunci-kuncinya. Agar Anda hajat Anda jebol. Ya kan? Segala hajat Anda jebol. Ya, jadi kalau kita huruf lam ini dikurangi, diambil 1, ada 3 huruf yaitu lam, ha, artinya lillah. Nah, di situ diterangkan di Al-Baqarah 284, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Artinya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Maksudnya apa? Anda punya hajat apapun, mau njaluk pajero, mau njaluk apa, mari Gusti Allah. Selesai. Panjaluk bojo ayu soleha, wis maringnya Gusti Allah. Pengen takdir buruk-buruk Anda dihilangkan, dijauhkan dari orang-orang yang jelek, maringnya Gusti Allah. Kan di situ diterangkan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ars. Ya kan? Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Oke ya. Nah, itu. Jadi itu. Kemudian kalau kita kurangi 1 lagi, kurangi 2 berarti kan alifnya dikurangi, lamnya dikurangi lagi. Di sini ada lahu. Ya kan? Nah, di situ ada lahu. Di lahu maknanya apa? Di Al-Baqarah 255 juga diterangkan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, di situ juga diterangkan. Kemudian kalau kita kurangi lagi, kurangi 1 lagi, jadi tinggal hu saja, hak saja dibacanya kan hu. Kita bisa diberikan keterangan di surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Dialah yang Maha Esa. Katakan qul huwallahu ahad. Dia yang Maha Esa, artinya Tuhan satu. Allah yang Maha Esa. Ya, ini saya kasih penjelasan buat orang yang agama Islam ya. Bukan untuk yang selain agama Islam di sini, karena di sini rajahannya adalah rajahan Arab. Ya, karena ada banyak rajahan yang Honocoroko pun ada. Ya, ini keris rajahan. Keris-keris rajahan itu lebih jelas dipakai sebagai pusaka dan sebagai diambil sisi esoterinya atau power atau tuahnya, jelas itu ya, perlu diingat. Kemudian tadi di sini setelah hu, coba kalau hu-nya dihilangkan, ya kan, pasti kan tidak akan nampak. Artinya hurufnya ini dihilangkan semua, ya kan. Nah, sesuatu yang tidak nampak maka dinamakan goib. Di Allah menerangkan pada surat Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ya kan? Alladzina, hai orang-orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya bil ghaibi, yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Wa yuqimunas shalah. Ya kan?
dan mereka orang-orang yang mengerjakan sholat, didirikan sholat. Seperti itu. Jadi di sini Anda harus paham, yang mempunyai dapur keris ini harus paham makna filosofi dan tujuan sang empu. Jadi jangan sampai bilang empu itu orang yang bodoh. Empu itu mempunyai skill olah batin yang tinggi, pemahaman agama yang tinggi, tenaga dalamnya dhuwur, skill tempa lipatnya pun hebat. Seperti itu. Ya, sahabat pusaka Jawa. Jadi maksud dan tujuan dari sang empu menaruh lafadzul jalalah pada bilah pusaka ini, yang pertama agar kita paham siapa Tuhan kita, agar kita ingat siapa Tuhan kita. Yang kedua, agar kita segala sesuatunya bersandar kepada Tuhan yang Maha Esa, karena ya segala apa yang ada di langit dan yang di bumi kepunyaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Kemudian agar kita juga menjadi orang yang selalu bergantung kepada Tuhan yang Maha Esa. Tidak lepas apapun masalahnya. Masalah itu jangan dimasukkan ke sini, di luar. Anggap aja masalah berdiri nih. Ya kan? Anggap saja masalah berdiri depan kita, samping kita, kanan kiri, atas bawah. Kau bilang, masalah, kau boleh datang tiap detik, tapi kau tidak akan bisa mengganggu hubungan antara aku dan Tuhanku. Silakan. Nah, doa-doa dari sang empu yang disematkan pada bilah pusaka ini dengan lafdzul jalalah ini, yaitu agar kita diberikan perlindungan, agar kita diingatkan menjadi orang-orang yang benar-benar lurus tauhidnya. Kemudian segala hajatnya pun tercapai karena bersandarnya kepada Tuhan yang Maha Esa, tidak ada lawan. Ya kan? Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, makna filosofi dari dapur keris lurus adalah agar kita mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Nah, sama. Ya, kalau kita rangkum sahabat pusaka secara keseluruhan, makna filosofi dari dapur keris brojol ini agar si pemilik dapur keris brojol ini, ya, segala hajatnya dikabulkan, segala permasalahan diselesaikan dengan baik-baik. Dia bergelimpahan dengan materi, tidak kekurangan satu apapun. Kemudian dia juga diberikan satu pemahaman yang lebih daripada orang-orang yang lain dengan keberkahan memakai lafdzul jalalah ini. Kenapa diberikan keberkahan? Karena ada kuncinya di sini. Ada kunci pusaka ini, ada kuncinya. Kunci bacaannya ada agar hajat terkabul. Seperti itu, ya. Kemudian juga agar si pemilik itu selalu dekat, ya, diingatkan. Juga dapur-dapur keris ini tidak boleh sembarangan dibawa, artinya jangan sampai dibawa ke dalam WC, kan kayak gitu, tempat-tempat yang kotor, karena di sini ada nama yang diagungkan, yaitu nama Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jelas kalau yang namanya rajahan itu adalah mempunyai maksud dan tujuan tertentu, ya jelas lebih diambil sisi tuahnya atau esoterinya. Ini kalau saya warangin lagi, saya cuci lagi, pasti lebih terang, lebih bagus, lebih indah. Warongkonya diganti saja, ya, diganti dengan memuliakan dengan warongko cendana atau warongko yang lain. Kemudian di sini ini diganti semua. Ini akan menjadi pusaka yang istimewa. Ya, ini akan menjadi pusaka yang istimewa, pusaka kebanggaan umat Muslim. Karena di sini ada nama yang agung di sini. Allah, 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 Allah. Saya dapat wirid itu tahun berapa ya? Pertama ngamalnya la ilaha illallah, terakhir ikut jalan sendiri. Allah, 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 kayak gitu loh hatinya. Allah, Allah, itu. Bahkan kalau sakit pun tanpa sadar pun pasti ngomongnya itu. Allah, Allah, bentuk kepasrahan. Jadi pesan moral yang ada pada bilah pusaka ini, ya,
kita hidup di dunia ini ketika diberikan kemudahan, ketika diberikan kekayaan, kita harus ingat bahwasanya yang memberikan kemudahan, kekayaan, kelapangan itu adalah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi sudah saya jelaskan secara detail kenapa kok lafzul jalannya timbul tegas dan terang daripada yang lainnya. Timbul dan lebih terang daripada yang ini, bentuk pemuliaan. Jelas bentuk pemuliaan terhadap nama Allah. Ya, kemudian yang kedua, agar tidak mudah korosi. Ketika usia ratusan tahun pun kan diambil gesrak pasti korosi, tetap timbul, tetap terlihat. Dan di sini timbulnya seperti pamor akhotiyat. Pamor akhotiyat sendiri kan pamor yang terang. Ketika ditempa maksimal, akhirnya panasnya pas, jadi mengkilat seperti perak. Seperti itu, seperti titanium bahkan ya. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya. Yang ingin request nama dapur, silakan komentar di dalam kolom komen. Jika ada saya baper, jika ada dapat PR, jika ada maafan, minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.